Baik, terima kasih Bang Alzir. Saya ke Bang Rahmat Hussein DC. Bang, terakhir Bang, terkait dengan situasi ini, tentu ini agar tidak menjadi bola panas yang juga semakin liar ke publik. Saya rasa Abang sebagai staf sus dari Wali Kota Bandar Lampung perlu memberikan klarifikasi juga kepada publik. Bagaimana sebaiknya situasi ini terjadi, Bang? Ya, jadi saya nggak disebut-sebut dari tadi sebetulnya ini, ya kan? Saya lihat kalau semua aji ngomong soal soal independensi segala macam, soal kode etik, ada satu hal yang paling mesti kita sama-sama bersih dalam melihat peristiwa ini. Adakah motivasi khusus misalnya Lampung TV atau momentum kawan harian momentum terhadap pemerintah Kota Bandar Lampung? Nggak tahu saya, tapi saya kira mestinya PWI juga mengevaluasi misalnya kepada harian momentum yang setiap hari memberitakan keburukan Pemkot. Kalau satu bulan itu ada 30 hari, kayaknya hari pertama sampai hari ke-30 harian momentum itu semua ngomongin Pemkot itu jelek semua gitu. Nah, harusnya PWI juga evaluasi gitu. Baik. Nah, karena tidak berimbang gitu. Kalau kemudian lembaga media kemudian ini sudah dipakai sebagai kendaraan politik, ya susah kita. Oh, artinya mau ada orang hebat seperti Bung Adop, ada orang hebat seperti susah kita. Kalau misalnya di belakangnya ada kepentingan politik yang kata Bang Ajo nggak benar tadi itu. Jadi ada tendensi kepentingan politik mungkin dalam proses. Saya sudah sebutkan. Sebelum kejadian itu, Lampung TV setidaknya dalam 3 bulan terakhir itu kayak minum obat setiap harinya, itu pagi siang malam ngeberitain Pemkot dan ngomongnya nggak enak. Baik. Tadi saya contoh, tadi saya sampaikan juga waktu bertemu dengan si Deki Lampung TV. Dedi. Dari mana ceritanya Lampung TV bisa membuat berita gara-gara Eva Herman HN lupa membangun kota? Coba. Gara-gara Eva Herman HN lupa membangun kota. Saya jelasin, mana yang nggak ngebangun? APBD berjalan. Ya ini kan berdasarkan narasumber kata dia. Terus saya tanya, itu ada nama Herman HN disebut di judul. Konfirmasi nggak ke Herman HN? Ya enggak. Nah, ini kan harusnya dibersihin dong sama PWI yang gini-gini. Jangan kemudian, ya sudah terakhir tadi saya bilang sama kawan Dedi. Saya kira sebaiknya kawan Dedi ataupun kawan Lampung TV berubah saja, jangan ikut di PWI, jangan jadi wartawan, berubah jadi hakim yang bisa merasa dirinya paling benar semua kan gitu. Buat berita. Ada narasumber, bisa saja narasumbernya rekayasa mereka sendiri ya kan. Kemudian Herman HN nggak pernah ditanya-tanya. Gara-gara Eva Herman HN lupa membangun kota. Coba judulnya seperti itu. Baik. Ada narasumber yang ngomong. Nah ini maksud saya Bung Dop ya kan. Tolong sampaikan juga dengan ketua PWI. Harian momentum itu dalam 1 bulan kita ini ada 30 hari atau 31 hari. Setiap hari harian momentum itu, ya kan? Nggak ada yang ngomongin Pemkot itu punya keberhasilan. Setiap hari jelek semua gitu. Nah harusnya PWI juga ngelihat ini ada apa harian momentum dengan Pemkot kan gitu. Sudah benar nggak apa yang dikerjakan oleh harian momentum? Atau sama si Lampung TV? Jangan kemudian apa kata Bung Henry bahwa sebagai wali kota publik menuntut untuk sempurna. Iya memang publik yang menuntut si Pak Herman HN itu buat sempurna, tapi harus dibilang juga nggak ada kita yang bisa sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya, betul ya Bang. Dan harus diingat juga proses wawancara yang jadi heboh ini itu dimulai dari situasi yang baik sampai 2 kali nanya masih baik-baik juga Pak Herman HN menjawabnya. Ya. Baik, Bang. Tapi kalau melihat situasi yang sudah terjadi hari ini, Bang, apakah mungkin Bang Pak Wali Kota Herman HN merasa cukup menyadari juga bahwa statement yang keluar akibat luapan emosinya juga satu hal yang salah? Ya, saya di kesempatan awal saya bilang peristiwanya terjadi agak menjelang siang, sore sudah beredar video. Jam 4 beredar pernyataan Ketua PWI, Pak Herman HN situasinya masih baik-baik saja. Masih nanggapinya biasa-biasa saja. Sampai kemudian jam setengah 10 malam ada himbauan untuk melaporkan Pak Herman ke Polda oleh Ketua PWI bahwa Pak Herman HN mulai bersikap. Oh ini ada apa Ketua PWI? Kok dia nggak ngedidik wartawan dia? Kok seakan-akan mesti saya terus yang disalahkan? Gitu. Baik. Maka kemudian ada pemberitaan saya malam itu, ada suasana yang tidak sehat di tubuh PWI. Ketua PWI, mohon maaf Bang Ajil, yang ngomongin Ketua PWI harus mundur, bukan Bang Ajil duluan, tapi saya. Ya, terima kasih.
Baik, tapi tadi belum dijawab Bang, tapi melihat situasi yang ini berarti Pak Wali Kota merasa tidak bersalahkah gitu? Bukan Karena tidak sudah bersalah, dia akui soal itu. Baik. Tapi maksud saya prosesnya jangan dilihat pada posisi yang ujung. Baik. Ya, jangan dilihat ketika ia ngomong pecahkan kepala, tapi dia juga dari awal coba cek Baik. dulu. Coba cek dulu. Coba siapa yang punya ilmu kemampuan menerawang isi hati yang agak apa namanya itu? Ilmu apa itu? Coba cek di hatinya Deki LTV itu apa sebetulnya motivasi dia mewawancarai sampai 2 kali dengan isu yang sama. Sudah dijawab pertama, dijawab lagi kedua. Coba cek dulu gitu. baik. Artinya satu yang ingin saya sampaikan bahwa Maka saya bilang dalam tulisan saya lihat ini ada terlampau jauh langkah PWI dalam politik praktis. baik, ada langkah terlalu jauh PWI Iya. dalam politik praktis ya. Baik, berarti ada tarikannya dengan politik ya. Baik, silakan Bang Alzir. Jadi Mbak juga sebagai wartawan mesti lihat juga di medsos-medsos. Itu ada ketua partai Golkar, Yohadi, ketemu menghadap ketua PWI dengan calon wali kota. Nah itu ada foto di depan rumahnya ketawa-ketawa. Nah jadi dari situ aja bisa kita lihat indikatornya. Saya tidak. Gitu loh. Ini saya kasih tahu. Jadi Baik. jangan buta nggak ngelihat dunia ini. Bung Dalam juga lihat kan di medsos ada kan. Oh Yohadi itu kan bekas anak buah saya. Ya kan? Saya Nah, sedang tahu. tidak pura. Saya Nah, sudah jadi nggak sedang semuanya pura-pura tahu tidak juga tahu gitu. Bang. Jadi jangan nanti ini berarti ada apa ini ketua PWI, ada kepentingan apa? Ya kan jelas. Oke, baik. Nah, Jadi saya ini kan mantan ketua Golkar 3 periode di provinsi ini, jadi saya tahu mainan itu ya. baik.